Apakah Anda mengaku bersalah karena memang bersalah? Ya, Itu saja yang kami dengar dari Brian Koberger sebelum ia dipenjara atas pembunuhan 4 mahasiswa Universitas Idaho. Sekarang untuk pertama kalinya, saudara perempuannya membahas keluarganya dan saudara laki-lakinya. Saya akan membahas apa yang dikatakan Mel Koberger tentang saudara laki-lakinya dan bagaimana kejahatan yang telah dia akui bersalah telah memengaruhi keluarganya. Saya Anjanette Levy, ini Crime Fix. Sudah lebih dari 5 bulan sejak Brian Koberger dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebanyak 4 kali berturut-turut atas pembunuhan Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Ethan Chapin, dan Sana Carnotal. Setelah Koberger ditangkap pada akhir Desember 2022 di rumah orang tuanya di Pennsylvania, pengacaranya merilis pernyataan atas namanya, menegaskan ia tidak bersalah dan mewakili keluarga Koberger. Selain itu, keluarga Koberger belum pernah mengatakan apapun secara terbuka tentang Brian atau pembunuhan tersebut, memilih untuk tetap diam saat kasus terhadap saudara dan anak mereka berjalan di pengadilan. Kini dia, salah satu dari 2 kakak perempuan Koberger, Mel Koberger, memutuskan untuk angkat bicara. Dia diwawancarai The New York Times yang tayang di situs Times akhir pekan. Saya akan segera membahas pernyataannya. Mari kita tinjau ulang apa yang membawa kita ke sini. Pada 13 November 2022, teman sekamar Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, dan Sana Cornodel menelepon 911 setelah temannya menemukan Sana dan pacarnya Ethan tewas di kamar tidur Sana. Di mana di sini atas? Ingat, ada seseorang yang tidak bersama kita di ruangan itu. Aku tak bisa memeriksa di sini dan kamu juga bilang begitu. Hampir semua demi tarian dan tawaku. Kaylee naik berteriak karena melihat seseorang di kamar lalu lari ke bawah. Aku memanggilnya tapi dia tidak menjawab. Aku melihat pria itu lalu langsung menutup pintu dan lari ke bawah. Kami tak tahu apa yang terjadi. Aku mendengar dia berteriak dan lari ke bawah karena melihat seseorang. Aku yakin dia bilang ada seseorang di sini, lalu berteriak, lari ke bawah, dan aku memanggil namanya. Mereka meloncat dan mengunci pintuku karena aku takut. Aku mendengar seseorang menangis di kamar mandi, lalu suara pria berkata, "Kamu akan baik-baik saja, aku akan membantumu." Aku memanggil namanya, tapi tidak dijawab. Lalu aku membuka pintu sebentar, dan aku melihat pria itu. Dia tidak terlihat gila atau semacamnya. Dia mengenakan pakaian serba hitam, dan memakai masker yang menutupi dahinya dan mulutnya. Aku mendengar dia berteriak, lalu lari menuruni tangga karena melihat seseorang. Itu keyakinanku. Dia berkata, "Ada seseorang di sini," lalu berteriak dan lari menuruni tangga. Aku memanggil nama, mereka langsung lompat dan kunci pintu kamarku karena aku ketakutan. Aku mendengar seseorang menangis di kamar mandi, lalu seorang pria berkata, "Kamu akan baik-baik saja, aku akan membantumu." Aku memanggil namanya, tapi dia tidak menjawab. Aku membuka pintu sebentar dan melihat pria itu. Dia tak tampak seperti orang gila, mengenakan pakaian hitam serta masker menutupi dahi dan mulut. Selama 6 minggu berikutnya, penyelidikan polisi besar-besaran dilakukan untuk menentukan siapa yang membunuh Maddie, Kaylee, Sana, dan Ethan, serta alasannya. Mengapa 2 teman sekamar tidak terluka? Semua orang menjadi tersangka, tetapi tanpa sepengetahuan publik saat itu, para penyelidik memiliki beberapa bukti yang mereka andalkan untuk mengarahkan mereka kepada seorang tersangka. Bukti utama adalah sarung pisau K-bar yang ditemukan polisi di samping tubuh Maddie Mogan. DNA pria tak dikenal ditemukan di tali kulitnya, menurut laporan laboratorium. Bercak darah kecil Maddie dan Kaylee juga ditemukan di bagian belakang, bersama DNA pria. Hasilnya disebut tingkat rendah. Detektif punya rekaman video mobil putih yang melaju cepat meninggalkan King Road pukul 4.20 pagi di hari pembunuhan setelah beberapa menit sebelumnya masuk ke lingkungan itu. FBI memberitahu Departemen Kepolisian Moskow untuk memeriksa Brian Koberger usai memakai genealogi genetik investigatif guna memeriksa DNA tertinggal di tali sarung pisau K-bar. Sedikit lebih dari 4 hari setelah Natal, Koberger ditangkap di rumah orang tuanya di Pennsylvania dan didakwa membunuh Maddie, Kaylee, Sana, dan Ethan. Dan kemudian beberapa minggu sebelum persidangannya dijadwalkan dimulai musim panas lalu, Koberger mengaku bersalah. Apakah ada yang menawarkan imbalan apapun selain perjanjian pembelaan agar Anda mengaku bersalah hari ini? Tidak. Apakah Anda mengaku bersalah karena Anda memang bersalah? Ya.
Apakah kamu? Nah, pada 13 November 2022 di Kabupaten Leto, Idaho, membunuh dan menghabisi Madison Morgan, seorang manusia. Ya, Apakah Anda sengaja melakukannya secara melawan hukum dengan pertimbangan, perencanaan, dan niat jahat? ya, Pada 23 Juli 2025, Hakim Hippler menjatuhkan 4 hukuman seumur hidup berturut-turut kepada Brian Koberger atas pembunuhan Maddie, Kaylee, Sana, dan Ethan. Ibu dan saudari Koberger, Amanda, hadir di sana. Sebuah gambar yang tampak seperti hati berwarna gelap terletak di atas meja pada selembar kertas di depan Koberger. Usai liburan, The New York Times menerbitkan wawancara dengan saudari Brian Koberger, Melissa Mel. Reporter Mike Baker menyebut Mel menolak membahas kejahatan itu, namun ingin membagikan sebagian kisah keluarganya demi mengungkap kebenaran keluarganya. Mel berkata, rasanya membingungkan dan menyakitkan tiba-tiba jadi sorotan karena terkait seseorang yang melakukan kejahatan keji, seperti menjadi korban, padahal bukan. Pertama, penulis mengatakan bahwa Mel dengan jelas menyatakan bahwa apapun yang telah dialami keluarganya tidak sebanding dengan rasa sakit yang dialami oleh keluarga Maddie, Kaylee, Ethan, dan Sana. Baker menulis bahwa Mel mencatat nama dan tanggal ulang tahun 4 mahasiswa di kalender digitalnya agar selalu mendapat pengingat tiap tahun. Dia juga menyatakan tak pernah mencurigai saudaranya melakukan pembunuhan itu, kata Mel. Saya selalu membela kebenaran. Jika saya punya alasan percaya saudara saya berbuat sesuatu, saya pasti sudah melaporkannya. Berdasarkan rekaman tadi, Anda mendengar Hakim Hippler bertanya pada Brian Koberger apakah ia mengaku bersalah karena memang bersalah, dan ia menjawab, ya. Bagian berikutnya ini terasa sangat menyeramkan. Mel mengatakan setelah pembunuhan itu, dia menelepon saudaranya karena dia tahu saudaranya sering lari malam-malam dan merupakan tipe orang yang sering membiarkan pintunya tidak terkunci. Mel mengatakan dia memberitahu saudaranya, Brian, kamu sedang lari di luar dan ada pembunuh psikopat yang masih berkeliaran. Hati-hati ya. Mel bilang Brian berterima kasih sudah menanyakan kabarnya dan mengatakan dia akan baik-baik saja. Tentang Hyundai Elantra putih milik saudaranya, saat peringatan nasional keluar untuk mobil itu, dia sempat bertanya-tanya apakah mereka mencari model yang sama. Tapi kemudian dia mengetahui bahwa mobil saudaranya adalah tahun 2015, bukan model tahun 2011 hingga 2013, seperti yang disebutkan dalam peringatan itu. Saat remaja, saudara laki-lakinya pernah kecanduan heroin dan mencuri ponselnya untuk dijual demi narkoba. Mel menyebut ayahnya pernah memanggil polisi untuk saudara laki-lakinya karena khawatir kecanduannya bisa berujung kematian akibat overdosis. Brian Koberger kemudian berhasil mengatasi kecanduannya dan kembali kuliah. Mel berkata, kami sangat bangga padanya karena telah melewati banyak hal. Ketika saudara laki-lakinya ditangkap di rumah orang tuanya sebelum tahun baru 2022, Mel sangat terkejut. Dia mengatakan bahwa saudari perempuannya, Amanda, meneleponnya untuk memberitahu bahwa saudara laki-lakinya telah ditangkap dan dia bertanya, untuk apa? Dia bilang Amanda memberitahu soal pembunuhan di Idaho. Awalnya mengira itu lelucon, tapi kemudian ia merasa mual. Beberapa hari lalu, dia bilang ibunya membuat kue vegan untuk saudaranya. Mereka bermain game di televisi dan dia terluka oleh aluminium foil saat bersih-bersih. Saudaranya tampak takut melihat darah, tapi tetap membantu membalut jarinya. Ia mengatakan mereka masih mencari pelaku. Isi ponselnya menunjukkan dia memantau kasus itu secara dekat selama minggu dan bulan berikutnya. Mel Koberger mempersoalkan sorotan pada sikap dan kurangnya emosi saudara laki-lakinya, serta menyalahkan hal itu pada tingkatannya. Diagnosisnya adalah autisme. Dia dikutip mengatakan bahwa dia canggung secara sosial dan mengakui bahwa dia bisa bersikap kasar. Dan dia mengatakan kepada The Times bahwa mereka sering bertengkar. Dia menceritakan usahanya memaksa saudara laki-lakinya keluar dari rumah saat bertengkar, dan dia meredakan situasi dengan menahan tangannya. Namun dia juga mengenang masa kecil indah saat orang tuanya meletakkan selimut di dek untuk melihat bintang-bintang. Mel mengatakan bahwa dia dan saudara laki-lakinya sama-sama menyukai psikologi, dan mereka masih sering membicarakannya. Natal lalu, dia dan keluarganya sedih karena saudara laki-lakinya tidak bisa bersama mereka, sebab sedang dipenjara di Idaho. Namun ia lalu teringat bahwa keluarga korban jauh lebih menderita. Mel dikutip mengatakan,
Ide itu sangat membuatku emosional hingga aku hampir tak bisa membicarakannya sekarang. Saat ulang tahunnya November lalu, Mel Koberger bilang ke The Times keluarganya membuat kue dan dia meminta sesuatu yang mungkin disukai kakaknya, Amanda. Mel bilang saudaranya memintanya meniup lilin. Jadi dia mengatakan bahwa keluarganya masih berusaha memahami antara saudara laki-laki dan anak yang mereka kenal dengan pria yang mengaku bersalah membunuh 4 orang muda. Dan ingatkah kamu hati yang ada di depan Brian Koberger di atas selembar kertas saat sidang vonisnya? Tebak apa? Mel Koberger bilang dia yang menggambar hati itu dan memberikannya ke pengacara kakaknya sebagai dukungan untuk saudaranya. Untuk menanggapi Mel Koberger, saya ingin menghadirkan Dr. Daniel Bober. Beliau adalah seorang psikiater forensik yang telah mengikuti kasus ini bersama saya, Dr. Bober. Saya Anda tahu di Mel Koberger dan keluarga Koberger, mereka tetap diam sampai sekarang selama seluruh cobaan ini. Jadi tampaknya Mel Koberger telah memutuskan untuk berbicara kepada New York Times. Apa pendapat Anda tentang hal-hal yang dia katakan? Ya, Angela, ini bukan hal yang biasa dipikirkan orang, tahu. Tapi bagaimana jika nama belakang Anda Dahmer atau Ridgway atau Ryder atau Bundy dan Anda berhubungan dengan orang-orang ini, kan? Apa yang sebenarnya kita bicarakan adalah sesuatu yang disebut stigma kesopanan atau stigma karena asosiasi. Yang berarti Anda sendiri tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi Anda dikaitkan dengan seseorang yang melakukan tindakan mengerikan. Jadi kita mulai membahas kecurigaan publik, ya? Apa yang Anda ketahui dan kapan mengetahuinya? Dan perpecahan identitas ini, di sini adalah saudara laki-laki saya, yang saya cintai, yang sudah saya kenal sejak kecil, yang melakukan tindakan mengerikan ini. Bagaimana saya bisa mencintainya? Dia adalah saudara laki-laki saya yang melakukan ini. Jika saya mencintainya, apakah itu mengkhianati korban atau keluarganya? So, ini adalah beberapa faktor psikologis yang menurut saya harus dihadapi ketika Anda memiliki hubungan dengan seseorang yang terkenal buruk. Menurut saya hal itu sangat memengaruhi hidup Anda. Ini adalah bentuk trauma tersendiri. Dan kecurigaan itu memang jatuh pada keluarga Koberger, terutama ayahnya, karena dia terbang ke negara bagian Washington untuk menjemput dan pulang bersama Brian Koberger. Mobil Elantra putih itu membuat sang ayah jadi tersangka. Kamu tahu, semua orang ingin tahu, siapakah mau pulang bersamanya untuk membawa Elantra dari negara bagian Washington? Apakah kamu tahu dia terlibat dalam hal ini? Apakah kamu curiga? Lalu muncul spekulasi seperti itu. Ada beberapa laporan dari Dateline bahwa salah satu saudara curiga kakaknya terlibat dalam kejahatan itu, dan mereka pun memeriksa mobilnya. Kau tahu, itu sudah dibantah oleh beberapa orang. Pihak penuntut pada dasarnya sudah menyatakan, mereka tidak akan memanggil salah satu dari keluarga Koberger ke persidangan karena mereka tidak memiliki informasi yang berguna untuk diberikan. Jadi bagaimana pendapat tentang semua itu? Jika sejaksa penuntut bahkan tidak akan memanggil mereka ke persidangan, bagaimana dengan keluarganya? Apakah mungkin mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal ini? Menurutku, bahkan Mel bilang jika dia benar-benar tahu, pasti sudah melapor. Ini mengingatkanku pada saudara Ted Kaczynski yang juga melapor. Menurutku, jelas kamu punya kewajiban moral jika kamu tahu seseorang akan melakukan kejahatan di masa depan atau bahkan kejahatan di masa lalu untuk melakukan hal yang benar demi masyarakat dan para korban. Tapi itu menempatkanmu dalam posisi yang sangat sulit, kan? Jadi di mana kamu menarik garis batasnya? Kalau kamu curiga sesuatu, apakah kamu harus memberitahu polisi atau kamu butuh bukti yang kuat dulu? Apakah kamu mengkhianati orang yang tumbuh dan selalu ada bersamamu, yang kamu cintai di suka dan duka? Ini membuat orang itu dalam posisi sulit dan menurut saya masyarakat jarang membahasnya. Kita selalu fokus pada korban utama, keluarganya, dan mereka yang telah meninggal seperti seharusnya. Tapi ada banyak pihak lain yang juga menderita akibat perbuatan orang-orang ini. Dan dalam artikel itu, dia menunjukkan bahwa maksud saya, penulis artikelnya, Mike Baker, mengatakan beberapa kali. Dia mencatat bahwa apapun yang telah dia dan keluarganya alami tidak sebanding dengan apa yang telah dialami oleh keluarga para korban. Tapi mereka juga telah mengalami beberapa trauma. Maksud saya, mereka telah diawasi secara online. Dan ini terjadi karena tindakan saudara laki-lakinya.
bukan karena apapun yang telah mereka lakukan. So, dia mengatakan tidak akan berbicara di depan umum dan mereka tidak ingin melakukan apapun karena itu bisa menambah atau menyebabkan trauma pada keluarga korban. Tapi mereka masih, kamu tahu, mereka masih mencintai saudara laki-laki dan anak mereka dan tetap mendukungnya. Itu semacam tindakan menyeimbangkan yang aneh, mengingat kejahatan ini sangat mengerikan. Bagaimana keluarga menghadapi hal itu? Saya rasa itu adalah tarian yang rumit, benar, kamu tahu. Dan sekali lagi saya rasa itu adalah sesuatu yang benar-benar sulit bagi keluarga. Jika saya mencintai anak saya, jika saya mencintai saudara laki-laki saya, apakah saya mengkhianati kenangan para korban? Apakah saya mengkhianati keluarga mereka? Ingat, saya pernah baca artikel bahwa gadis ini sedang belajar jadi konselor kesehatan mental. Sekarang dia bukan lagi konselor kesehatan mental, melainkan saudara perempuan si pembunuh. Itu hampir seperti lencana rasa malu yang harus dia kenakan, hampir seperti huruf merah yang selalu harus dia bawa. Karena nama belakangnya, mungkin setelah menikah dia akan menggantinya. Saya ingat menonton CNN saat mereka menampilkan saudara Jeffrey Dahmer yang mengganti nama belakangnya agar keluar dari sorotan publik. Jadi ini adalah stigma yang mereka bawa bersama mereka. Dan ini, kamu tahu, ini tidaklah adil. Kamu tahu, banyak hal yang tidak dimasukkan dalam artikel New York Times dan itu adalah hak mereka. Tapi ya, kamu tahu, ada banyak hal yang terungkap dalam penyelidikan tentang Bryan Kohberger dan perilakunya di Universitas Negeri Washington. Khususnya sikapnya terhadap perempuan dan fakta bahwa dia memperlakukan perempuan dengan buruk dalam beberapa hal atau setidaknya memandang mereka dengan buruk. Kita tidak mendapat hal seperti itu dari Mel Kohberger. Dia tumbuh di rumah bersama ibu, ayah, dan 2 kakak perempuan. Kita tidak mendengar apapun darinya bahwa dia pernah tidak menghormatinya. Selain, kamu tahu, dia pernah mencuri ponsel ibunya saat dia sedang kecanduan heroin. Spirik memanggil polisi, yang menurutku sangat menarik karena mereka pikir dia sedang menempuh jalan yang mengerikan ini. Bisa menyebabkan kematian karena overdosis. Mereka melakukan itu untuk membantunya dan tampaknya berhasil menyelamatkannya dari dirinya sendiri serta kecanduan heroin. Mereka pernah melakukannya dan memanggil polisi untuknya. Tapi ada sesuatu yang menarik ketika dia bercerita tentang bagaimana mereka pernah bertengkar juga. Dan kamu tahu, dia tidak pernah mengenal kakaknya sebagai orang yang kasar. Tapi mereka bertengkar begitu hebat sampai dia harus secara fisik. Seperti dia harus menahan dia secara fisik atau semacamnya. Jadi sepertinya tidak semuanya seindah itu di keluarga Kohberger antara Bryan dan dia atau keluarganya. Dia bilang mereka akan membangunkan kami, beli makanan di luar, lalu gelar selimut di teras sambil melihat bintang-bintang. Ya, tapi kemudian dia menggambarkan pertengkaran yang sangat hebat. Jadi menurutmu, bagaimana menanggapi itu? Itulah yang selalu saya sampaikan ke pasien saya. Setiap keluarga punya rahasia, kan? Orang hanya menunjukkan dan melihat apa yang mereka mau. Jadi dia mungkin merasa bahwa dengan cara tertentu, mungkin dia mengkhianati saudaranya jika mengatakan hal-hal negatif tentang hubungan mereka atau tentang keluarga. Saya yakin dia sedang dalam posisi sulit. Saya tahu dia ingin mengedukasi masyarakat tentang fakta bahwa mungkin dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Saya rasa menelepon polisi tentang seseorang yang overdosis atau menggunakan heroin jelas sangat berbeda dengan situasi ini. Tapi menurut saya, semua orang di keluarga ini berada di posisi yang sangat sulit. Kamu tahu, mereka punya kewajiban moral untuk melindungi masyarakat, tapi sekali lagi ada yang bilang darah lebih kental daripada air, dan mereka juga ingin melindungi orang yang mereka cintai. Jadi ini benar-benar situasi yang mustahil, dan tidak ada pemenang di sini. Jika dia bersikap buruk terhadap perempuan atau memiliki kebencian terhadap perempuan, jika itu memang benar terjadi di WSU, menurutmu apakah dia akan memperlakukan saudara perempuannya dengan baik? Dan ibunya, maksudku, apakah itu akan menjadi dinamika yang berbeda? Jadi kamu pasti berpikir begitu kan, tapi orang bisa memisahkan hal-hal dalam hidupnya. Kamu tahu, kamu bisa melihat ini pada tokoh-tokoh kejahatan terorganisir kan? Mereka bisa saja pergi dan membunuh 3 orang. Lalu mereka pulang, makan malam seperti biasa, dan memeluk anak-anak mereka. Orang bisa memisahkan hal dalam hidupnya seperti Ted Bundy. Dia juga menjalani hidup seperti itu. Kehidupan keluarga yang tampak ideal, namun diam-diam melakukan kejahatan mengerikan di malam hari pada waktu berbeda. Jadi sepertinya kedua hal itu tidak akan cocok satu sama lain, tapi orang bisa menjalani kehidupan yang sangat berbeda dalam diri orang yang sama. Ya, dan dia bercerita tentang, ya kamu tahu bagaimana ibu, kamu tahu dia memanggilnya ibu.
yang memanggang kue vegan. Mereka main permainan pesta saat Natal. Dia melukai diri dengan aluminium foil. Jijik melihat darahnya, tapi tetap membalut lukanya. Sementara itu, diduga kamu tahu pada saat itu, dia dicurigai telah membunuh 4 orang dalam kejahatan yang mengerikan dan berdarah. Kamu tahu, dengan pisau. Dan kamu tahu, saat semua ini terjadi, ponselnya menunjukkan dia menonton semua acara tentang Ted Bundy. Dia melakukan pencarian tentang pembunuh berantai. Kamu tahu, pembunuh berantai demi pembunuh berantai. Inilah yang dirayakan. Ini menginspirasinya dengan fantasi kekerasan, kan? Ya, jadi seperti berkumpul dengan keluarga, bermain game dan makan kue vegan, lalu melakukan semua hal ini di ponselmu. Apakah itu bagian dari pengkotak-kotakan? Saya rasa itu bagian darinya, tapi saya juga berpikir bahwa orang itu kompleks. Saya ingat ketika dia duduk di ruang sidang dan orang-orang mengira ekspresinya sangat datar. Mereka menafsirkan dari situ bahwa dia tidak menyesal, bahwa dia tidak peduli. Ekspresi emosional dan sikap itu adalah tolok ukur yang sangat buruk untuk esensi moral, bukan? Setiap orang mengalami kesedihan. Mereka mengekspresikan kesedihan secara berbeda karena budaya, karena agama, karena siapa mereka sebagai pribadi dan pengalaman yang mereka miliki. Dan saya tidak mengatakan bahwa dia merasakan kesedihan. Saya juga tidak mengatakan bahwa dia merasa menyesal dengan cara apapun. Saya tidak tahu, saya tidak ada di dalam pikirannya. Menurut saya, memprediksi perilaku atau mencoba memahami pikiran seseorang hanya dari sikapnya sangat rumit dan tidak selalu menggambarkan semuanya. Dia merasa bahwa mungkin kurangnya emosi pada dirinya disebabkan oleh diagnosis autisme ini, diagnosis autisme tingkat 1 yang dulu disebut sebagai Asperger. Apa pendapatmu tentang itu? Salah satu ciri utama orang-orang dalam spektrum autisme adalah kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, rasa canggung secara sosial, dan kesulitan dalam timbal balik sosial. Jadi hal itu sendiri bisa terlihat seperti seseorang yang dingin, tidak berperasaan, dan tidak menyesal. Ya, tapi mungkin saja dia berada di spektrum autisme dan ini adalah keterampilan yang kurang dimilikinya. Ya, itu bacaan yang menarik dan akan menarik untuk melihat apakah dia akan berbicara lagi. Itu menyedihkan karena dia menceritakan telah mengatasi banyak hal, termasuk kecanduan heroin, yang patut diapresiasi. Tapi kemudian setelah mengatasi itu, pindah ke barat. Dan kemudian masuk ke ruang sidang, kamu tahu, bertahun-tahun kemudian, dan berkata, ya, saya melakukan kejahatan-kejahatan ini. Ketika ditanya oleh hakim, itu benar-benar sangat menyedihkan. Ini menyedihkan, ini adalah tragedi bagi semua yang terlibat. Memang benar, dan saya pikir itulah sebenarnya pesan utama dari cerita ini. Bahwa kegiatan dengan kekerasan tidak hanya memengaruhi korban dan keluarga mereka, tetapi juga memengaruhi anggota keluarga pelaku, memengaruhi komunitas, memengaruhi teman-teman, memengaruhi semua orang. Saya pikir pesan utamanya di sini adalah kejahatan kekerasan menyentuh banyak orang dan benar-benar menghancurkan hidup mereka. Ini benar-benar sulit bagi orang untuk bangkit dan membangun kembali hidup mereka. Tidak diragukan lagi. Dr. Daniel Bober, terima kasih banyak. Terima kasih, Anjanette. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lain waktu.